Assalamualaikum anak-anak. Kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang struktur dan ciri kebahasaan dari teks deskripsi. Mari kita simak. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita persiapkan alat tulis dan buku paket Bahasa Indonesia. Jangan lupa buka buku paket halaman 18. Kompetensi dasar pelajaran kita hari ini adalah menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek yang dibaca atau didengar. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu memahami struktur dan ciri kebahasaan teks deskripsi yang dibaca atau didengar. Nah anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu teks deskripsi dan bagaimana ciri-ciri umumnya. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan untuk membahas struktur dan ciri kebahasaan dari teks deskripsi. Struktur merupakan bagian-bagian dari teks deskripsi. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Ya, struktur atau bagian-bagian dari teks deskripsi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah identifikasi atau gambaran umum. Yang kedua, deskripsi bagian, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, anak-anak, kalian pasti bertanya-tanya, apa penjelasan dari bagian-bagian dari teks deskripsi yang sudah Ibu sebutkan? Ada 3 bagian, jangan sampai lupa. Yang pertama adalah identifikasi, yaitu paragraf yang berisi gambaran umum tentang objek yang dideskripsikan. Identifikasi ini letaknya di bagian pertama, berisi gambaran umum tentang objek yang kita deskripsikan. Misalnya, ketika kita mendeskripsikan suatu benda, maka kita akan menyebutkan ciri-ciri umumnya terlebih dahulu, misalnya warnanya, bentuknya, atau ciri yang lainnya. Kemudian, pada bagian yang kedua, yaitu adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini berisi rincian bagian objek yang dijelaskan berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Dari sudut pandang kalian masing-masing, kalian bisa mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana benda tersebut. Misalnya, benda tersebut bermanfaat untuk apa, atau yang lainnya. Atau mungkin benda tersebut memiliki nilai lebih dalam hidup kalian, bisa dideskripsikan dalam deskripsi bagian. Kemudian bagian yang terakhir adalah kesimpulan atau kesan. Kesimpulan atau kesan dari penggambaran objek yang sudah ditulis. Misalkan kesimpulan dari apa yang kalian deskripsikan pada paragraf pertama dan kedua. Apakah sudah jelas? Berikut ini adalah contoh bagian-bagian dari teks deskripsi langsung pada teksnya. Contohnya pada deskripsi rumah tongkonan. Pada struktur yang pertama adalah identifikasi yang terletak di paragraf pertama, berisi tentang objek, lokasi, atau gambaran umum lainnya. Kemudian pada bagian 2 adalah deskripsi bagian. Di sini berisi tentang bahan-bahan yang digunakan,
kemudian ukiran rumah, atau ciri-ciri yang lebih rinci tentang rumah tongkonan. Kemudian pada bagian akhir atau penutup itu berisi tentang kesan umum dari rumah tongkonan. Dari sini apakah kalian paham? Ya anak-anak, setelah kita mempelajari struktur dari teks deskripsi, kita akan lanjutkan untuk belajar ciri kebahasaan dari teks deskripsi. Apakah kalian tahu apa saja? Jangan lupa buka buku paket dan kita belajar bersama apa saja ciri kebahasaan yang digunakan dalam teks deskripsi. Ciri kebahasaan dari teks deskripsi terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan, yaitu menggunakan kalimat yang merinci, menyatakan objek yang kita deskripsikan. Kemudian yang kedua, penggunaan kalimat menggunakan serapan panca indera. Maksudnya, kita melibatkan indera perabaan, penciuman, atau yang lainnya. Contohnya, ketika kita menggambarkan tentang keindahan pantai, kita menceritakan semilir angin seolah-olah pembaca merasakan semilir angin tersebut. Maka itu yang dimaksud dengan menggunakan serapan panca indera. Kemudian, yang ketiga adalah kata dasar dengan dasar KPTS. Selanjutnya, penggunaan sinonim atau persamaan kata, penggunaan kata khusus, yaitu kata khusus yang berhubungan dengan objek yang kita deskripsikan. Selanjutnya, kata dengan kata depan di dan huruf kapital. Menggunakan kalimat bermajas untuk memperindah deskripsi yang kita tulis agar menarik dibaca oleh pembaca. Kemudian yang terakhir adalah pilihan kata bervariasi. Ini hampir sama dengan kalimat bermajas agar apa yang kita deskripsikan bisa dibaca lebih indah oleh pembaca. Dari sini apakah kalian paham? Apa kalian tahu apa yang dimaksud dengan kata dasar KPTS? Kalau kalian belum tahu, Ibu akan menjelaskan apa itu kata dasar KPTS. Nah, kalian pasti bertanya-tanya apa itu KPTS. Nah, sebelum kita bahas tentang KPTS, buka buku Bahasa Indonesia halaman 34 dan 35. Sebenarnya KPTS ini berhubungan dengan awalan men yang dirangkai dengan kata yang diawali dengan huruf K, P, T, dan S. Dalam pembahasan ini menjelaskan bahwa ada kata-kata yang luluh atau tidak luluh ketika digabung dengan awalan men. Misalnya, yang pertama, KPTS ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang luluh, tidak luluh, dan tidak luluh. Apa yang menyebabkan KPTS ini luluh dan tidak luluh? Ibu akan menjelaskan. Yang pertama, ketika ada awalan men yang bertemu kata dasar yang diawali KPTS, maka kata dasar tersebut akan luluh. Misalnya, men ditambah pesona akan menjadi memesona. P-nya luluh oleh men menjadi memesona, P-nya hilang. Kemudian yang kedua, men yang bertemu kata dasar KPTS tetapi konsonan depannya double. Misalnya, men bertemu klasifikasi maka menjadi mengklasifikasi. Mengklasifikasi maka dikatakan tidak luluh. Klasifikasi tetap utuh menjadi kata klasifikasi dan tidak hilang. Kemudian yang ketiga, men bertemu dengan kata berimbuhan yang diawali KPTS. Bertemu dengan kata yang berawalan KPTS tapi bukan kata dasar. Misalnya, men bertemu dengan pertaruhkan menjadi mempertaruhkan.
karena kata dasarnya adalah taruh, bukan pertaruhkan. Dari sini kalian paham? Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa dipahami dan bisa diterima dengan baik. Sekian penjelasan tentang struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Dari penjelasan tersebut, apakah kalian paham? Ya, jika masih ada yang belum dipahami, silahkan bertanya atau komen di bawah. Atau bisa langsung hubungi lewat via WA. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam kegiatan belajar online bahasa Indonesia. Semoga materi yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam sayang dari Bu Nila.